Zaman dahulu, adu kecantikan wanita diuji saat mengendarai Vespa. Pemilihan kontes Ratu Vespa menjadi ajang bergengsi dan diikuti oleh berbagai wanita cantik di Indonesia dari berbagai daerah. Masih bersama saya di Bensin Kuning Channel, kita akan membahas kontes Ratu Vespa. Vespa, merek sepeda motor satu ini memang sangat digemari oleh seluruh masyarakat dunia. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 23 April tahun 46 ini hadir dengan ciri khas sepeda motor jenis skuter. Dari Italia, Vespa menjelma menjadi kendaraan yang digemari di seluruh dunia. Bahkan di berbagai wilayah di Indonesia, komunitas-komunitas pecinta Vespa sangat mudah untuk dijumpai. Nah, ternyata demam Vespa pernah sangat melanda di Indonesia pada tahun 1962. Bahkan di tahun tersebut sempat dilakukan kontes pemilihan Ratu Vespa. Pemilihan kontes Ratu Vespa ini menjadi ajang bergengsi dan diikuti oleh berbagai wanita cantik di Indonesia dari berbagai daerah. Pesona motor jenis skuter ini menyulap kendaraan menjadi gaya hidup. Kontestan yang ikut serta dalam pemilihan Ratu Vespa itu pun memperlihatkan kebolehan terbaiknya. Mereka saling bersaing demi gelaran Ratu Vespa. Jika pemilihan kontes Ratu lainnya menampilkan perempuan yang berlenggok-lenggok dengan gaunan indah di atas catwalk, beda halnya dengan pemilihan Ratu Vespa ini. Para wanita ditantang untuk dapat mengendarai Vespa dengan baik dan tetap menampilkan sisi feminin mereka. Hebat kan? Bahkan wanita tahun 1962 merasa bangga saat mereka mampu mengendarai Vespa dan berpose dengan cantik. Nah, gimana? Apakah kamu salah satu orang yang menyukai Vespa? Tidak dipungkiri memang Vespa merupakan skuter yang paling banyak menarik perhatian. Pertama kali di Indonesia itu sekitar tahun 1960-an dengan mengandalkan Vespa Sprint dan Vespa Super. Nah, pada tahun 1962 ada sebuah acara menarik di Bandung. Sebuah kontes pemilihan Ratu Vespa yang pemenangnya akan dijadikan model iklan Vespa pada saat itu. Selain itu, juga akan dijadikan duta Vespa Indonesia juga pada saat itu. Acara ini diikuti oleh Lady Baker dengan tampilan yang semenarik mungkin pada saat itu ya, menariknya. Mereka saling menunjukkan kebolehan mengendarai Vespa dan juga berpose seperti layaknya seorang model. Kebayang nggak jika gelaran itu diadakan pada saat ini, pakai kebaya, pakai pakaian adat Nusantara, naik Vespa, pasti menarik. Oke, itu tadi sekilas tentang gelaran kontes Ratu Vespa di Indonesia. Kelupaan, ada satu lagi wanita Indonesia yang memulai karirnya di ajang Ratu Vespa, adalah Connie Suteja. Mungkin generasi now merasa asing dengan nama ini, tapi kalau Anda seangkatan dengan saya atau mungkin di atas saya, pasti nggak asing dengan sosok Bu Hebring, kan? Saya Connie Suteja alias Ibu Hebring. Nah, bermula dari kontes Ratu Vespa, Connie diajak main film oleh sutradara Usmar Ismail. Kiprahnya tak lengkang digerus masa. Connie Suteja, aktris kawakan lintas zaman itu hingga sekarang masih eksis di seni peran. Masyarakat awam mungkin mengenalnya dengan Bu Hebring. Sebagai penikmat film bisa jadi paling kenal dengan karakternya sebagai wanita yang judes, bermulut tajam, yang acap kali sering main dengan Benyamin S. Kesan ini mungkin yang paling ditangkap generasi sekarang lantaran film-film Benyamin S masih acap diputar di stasiun TV swasta. Beberapa pemerhati film juga mengenalnya sebagai karakter jagoan utama dalam film Singa Betina dari Marunda. Connie memang
berkiprah di dunia layar lintas generasi. Hampir dengan semua tema film dengan bermacam karakter yang diperankannya selalu dinikmatinya. Lahir di Tasikmalaya pada 10 November 1944 dari pasangan Suteja dan Hadijah. Sosok bernama asli Sukarni itu mengaku tak pernah bercita-cita dari public figure. Karena memang dulu ibu saya senang sosok Bung Karno atau Presiden Soekarno, maka namanya Sukarni. Mungkin kalau saya lahir lagi pasti dikasih nama Soekarno. Katanya, sedari belia dia memang sudah senang dengan film. Dulu awalnya bersentuhan dengan film itu karena sering nonton film Tarzan di bioskop-bioskop di Tasik. Jadi beliau membayangkan ikut gelanjutan di pohon-pohon seperti Tarzan. Dan setelah beranjak remaja, Bu Koni Suteja ini gandrung ikut ajang-ajang untuk kontes kecantikan. Sebagaimana dimuat dalam Apa dan Siapa Orang Film Indonesia, Koni Suteja memenangkan kontes Ratu Vespa pada tahun 1964 dan segera menarik perhatian sutradara Usmar Ismail yang tengah menggarap film kolosal bertema perang kemerdekaan saat itu. Itu masih sekolah, sudah ikut drama-drama gitu. Walau belum ada pikiran akan jadi artis, hobi dan bakat sudah ada dan sudah dewasa saya suka kontes kebaya, kontes kacamata, dan kontes Ratu Vespa. Itu di Bandung dalam rangka HUT Divisi Siliwangi 1964. Alhamdulillah menang, kata Koni. Tak hanya bermodal cantik, kontes yang sudah digelar sejak 1962 itu juga mengharuskan para pesertanya tampil untuk menunggangi skuter khas Italia itu. Pakai Vespa punya sendiri, lalu saya pakai kebaya, naik Vespa bergaya-gaya, terus atraksi muter-muter dengan Vespanya. Saya kebetulan pakai kebaya khas Mojang Priangan, dan mungkin di situ poinnya saya menang. Walau yang lain juga pakai baju-baju daerah, tapi mungkin juga karena lagi musimnya lagu Mojang Priangan. Jadi saya menang, ujarnya lagi. Nah, dari situlah awal karirnya bermula. Salah satu asisten Usmar, Marsito Sitorus, melacak keberadaan Koni yang kembali ke kampung halamannya usai mengikuti kontes Ratu Vespa. Koni segera ditawari main sebagai Serdadu Laswi atau Laskar Wanita di film produksi Pervini itu yang berjudul Anak-anak Revolusi. Itu adalah film pertama Bu Koni Suteja. Saya diundang datang ke Hotel Priager di Bandung. Di sana saya bertemu langsung dengan Pak Usmar. Ya diinterview lah, ditanya yang umum-umum. Yang paling saya ingat Pak Usmar berpesan, bisa nggak ngomongnya pakai bahasa Indonesia? Karena bahasa Sunda saya kok tebal banget katanya. Nah, ribet. Itu saja. Sudah benar-benar waktunya selesai. Sudah waktunya saya mundur. Terima kasih sudah menonton, terutama yang menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Terima kasih kemudian